Baik, selamat malam untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian pada malam hari ini. Sebelumnya kami mendapatkan tugas untuk mengerjakan variabel acak diskrit dan kontinu untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu matematika kontekstual. Di sini kami selaku kelompok 6 sudah mencari dan ingin memaparkan hasil pencarian kami atau mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami memberi tema variabel acak diskrit dan kontinu, konsep, karakteristik, dan penerapannya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam apa itu variabel acak diskrit dan kontinu, di sini saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Gilbert Anthony Baitano, sebagai moderator, dan ada pembicara pertama yaitu Sarkia Putri. Dan pembicara kedua yaitu Geminus Archilaus Maramone, dan pembicara terakhir kita pada malam hari ini yaitu ada Delci Anuban. Baik, selanjutnya kita uh, akan masuk ke latar belakang. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Saya persilakan. Yang pertama adalah perkembangan dan probabilitas adalah dua cabang ilmu yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan dalam dunia penelitian menjadi standar. Probabilitas lain membantu memahami dan memprediksi dari berbagai peristiwa yang tidak pasti. Salah satu konsep fundamental dalam probabilitas adalah variabel acak. Variabel ini memungkinkan kita menghubungkan hasil suatu percobaan atau kejadian acak dengan angka-angka yang dapat diolah lebih lanjut secara matematis. Dengan kata lain, variabel acak adalah jembatan antara peristiwa acak di dunia nyata dan analisis matematis. Variabel acak terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Pemahaman mengenai kedua jenis variabel ini sangat penting karena masing-masing memiliki karakteristik dan metode analisis yang berbeda tergantung pada jenis data dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, konsep dasar variabel acak. Yang pertama, definisi dari variabel acak. Dalam probabilitas, variabel acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan setiap hasil dari percobaan acak dengan suatu nilai numerik tertentu. Dengan kata lain, variabel acak adalah cara untuk mempresentasikan hasil suatu percobaan acak secara kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara matematis. Sebagai contoh, dalam percobaan melempar sebuah dadu, setiap sisi dadu yang muncul dapat dihubungkan dengan angka-angka yang ada di permukaannya, yaitu 1 hingga 6. Angka-angka ini adalah nilai-nilai dari variabel acak yang terkait dengan percobaan tersebut. Proses asosiasi variabel acak dengan hasil percobaan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan percobaan acak, misalnya melempar dadu, menarik kartu dari dek, atau mengukur suhu tubuh seseorang. Yang kedua, mengaitkan setiap hasil dengan suatu nilai numerik tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang ketiga, menggunakan nilai-nilai tersebut untuk menghitung probabilitas dan melakukan analisis. Yang kedua, ada klasifikasi variabel acak. Variabel acak diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sifat nilai-nilainya, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Yang pertama, variabel acak diskrit. Definisinya, variabel acak diskrit adalah variabel acak yang nilai-nilainya terbatas dan dapat dihitung. Nilai-nilainya biasanya berupa bilangan bulat. Yang kedua, karakteristik. Yang karakteristik ada dua. Yang pertama yaitu nilai yang mungkin terjadi adalah bilangan yang dapat dihitung seperti 1, 2, seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, representasi probabilitasnya menggunakan probability mass function atau PMF. Yang ketiga, contoh. Yang pertama, jumlah kepala yang muncul ketika 3 koin dilemparkan. Yang kedua, banyaknya pelanggan yang datang ke sebuah toko dalam 1 jam. Yang kedua, variabel acak kontinu. Yang pertama definisinya, variabel acak kontinu adalah variabel acak yang dapat mengambil nilai dari interval kontinu pada garis bilangan real. Yang kedua, karakteristiknya,
Yang pertama, memiliki nilai yang mungkin tidak terbatas dan mencakup setiap angka real dalam suatu rentang. Yang kedua, representatif, probabilitasnya menggunakan probability density function atau PDF. Yang ketiga, contoh. Berat yang pertama ada berat badan seseorang yang diukur dalam kilogram dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas dalam menit. Berikut ada variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah jenis variabel acak yang nilainya berupa bilangan yang dapat dihitung secara diskrit, biasanya bilangan bulat. Nilai-nilai ini berasal dari suatu percobaan acak yang memiliki kemungkinan tertentu. Variabel ini banyak digunakan untuk merepresentasikan peristiwa yang hasilnya bersifat terbatas dan dapat dihitung. Contohnya yang pertama, permainan dadu. Dalam percobaan melempar sebuah dadu, hasil yang mungkin adalah angka 1, 2, sampai dengan 6. Variabel acak X dapat didefinisikan sebagai nilai yang muncul pada permukaan dadu. Yang berikut yang ada permainan koin. Ketika melempar dua koin, hasil yang mungkin adalah kombinasi kepala atau H dan ekor atau T. Jadi ada HH, HT, TH, dan TT. Jika X adalah jumlah kepala yang muncul, maka X dapat berupa 0, 1, atau 2. Yang ketiga ada survei. Dalam survei tentang jumlah anak dalam keluarga, variabel acak X mewakili jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga tertentu. Nilai X bisa berupa 0, 1, 2, dan seterusnya. Distribusi diskrit menggambarkan pola probabilitas dari variabel acak diskrit. Berikut adalah 3 distribusi diskrit yang umumnya digunakan. Yang pertama ada distribusi binomial. Yang pertama biasa digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan, misalnya N dengan probabilitas sukses, atau P. Yang kedua, contoh, peluang munculnya 3 kepala dari 5 lemparan koin. Lalu yang kedua ada distribusi Poisson. Yang pertama digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu dengan tingkat kejadian rata-rata atau lambda. Yang kedua, contohnya, banyaknya pelanggan yang datang ke restoran dalam 1 jam. Lalu yang terakhir ada distribusi geometrik. Untuk yang pertama untuk mengukur jumlah percobaan hingga keberhasilan pertama terjadi. Contohnya, jumlah lemparan koin hingga kepala pertama muncul. Baik, untuk variabel acak kontinu, variabel acak kontinu adalah jenis variabel acak yang dapat mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu pada garis bilangan real. Karena nilai-nilai yang mungkin adalah tak terhingga dan kontinu probabilitas suatu, suatu nilai suatu nilai tunggal adalah nol. Sebagai gantinya, probabilitas dihitung dalam bentuk interval. Contohnya, yang pertama mengukur berat badan. Berat badan seseorang dapat bernilai 60,25 kg dan 70,88 kg atau nilai lain dalam dalam interval tertentu. Variabel acak X yang mewakili berat badan adalah kontinu karena dapat mengambil nilai real di antara dua angka. Untuk yang kedua, pengukuran suhu. Suhu udara pada suatu waktu tertentu dapat bernilai 2,5 derajat Celcius dan 29,56 derajat Celcius atau nilai real lainnya dalam rentang suhu yang diukur. Variabel X yang mewakili suhu adalah kontinu. Untuk yang tiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas seperti menyelesaikan sebuah ujian dapat bernilai 30,2 menit sampai 45,67 menit dan sebagainya. Variabel X yang mewakili waktu adalah kontinu. Untuk distribusi kontinu, beberapa distribusi kontinu yang sering digunakan adalah yang pertama distribusi normal. Gaussian merupakan distribusi kontinu yang paling umum digunakan dengan bentuk lonceng simetrik. Yang kedua, karakteristik ditentukan oleh rata-rata mu per mu dan standar deviasi alfa per sigma.
Untuk contohnya tinggi badan, skor ujian atau data keuangan. Distribusi eksponensial yang pertama digunakan untuk memodelkan waktu antara kejadian acak yang independen dengan tingkat kejadian rata-rata lambda per lambda. Untuk contohnya, waktu antara kedatangan pelanggan di restoran atau waktu kegagalan peralatan elektronik. Untuk distribusi uniform atau seragam, yang pertama probabilitas yang sama untuk semua nilai dalam rentang tertentu. Untuk contohnya, pemilihan angka acak antara 0 dan 1. Selanjutnya, untuk perbedaan variabel acak distrik dan kontinu, yang pertama aspek variabel acak diskrit, variabel acak diskrit yang nilainya dapat satu per satu, biasanya bilangan bulat. Untuk variabel acak kontinu yang nilainya mencukupi semua angka real dan suatu rentang. Untuk karakteristik nilainya, untuk variabel acak diskrit, nilai yang memungkinkan berbentuk himpunan diskrit terbatas atau dapat dihitung. Untuk di variabel acak kontinunya, nilai-nilai yang memungkinkan bersifat kontinu dan tak terhingga dalam suatu interval. Fungsi probabilitas menggunakan probabilitas mass quotient untuk memberikan probabilitas pada nilai tertentu. Untuk variabel acak kontinunya menggunakan probability definisi quotient untuk menghitung probabilitas dalam suatu interval yang probabilitas nilai tunggal. Nilai tunggal dengan px sama dengan x, px sama dengan memiliki nilai antara 0 dan 1. Untuk variabel acak kontinunya, probabilitas nilai tunggal adalah 0 probabilitas ditunggalkan suatu interval. Untuk contoh data, jumlah kepala dalam 5 lemparan koin, jumlah pelanggan di toko per hari. Untuk variabel acak kontinunya, berat badan seseorang, waktu tempuh perjalanan. Untuk distribusinya, contoh distribusi binomial, geometrik, Poisson. Contoh yang untuk variabel kontinunya, contoh distribusi normal, eksponensial, uniform. Untuk representasi grafik, diagram batang, untuk variabel acak diskrit, ada diagram batang yang menunjukkan probabilitas setiap nilai. Untuk variabel acak kontinunya, kurva yang menunjukkan kepadatan probabilitas. Untuk penggunaan dalam analisis, variabel acak diskrit cocok untuk menghitung probabilitas peristiwa diskret. Untuk variabel acak kontinunya cocok untuk menganalisis data kontinu dan menghitung probabilitas dalam rentang tertentu. Selanjutnya, untuk kesimpulan perbedaan utamanya, yang pertama variabel acak distrik memiliki nilai yang dapat dihitung, sedangkan variabel acak kontinu memiliki nilai tak terhingga dalam suatu rentang. Yang kedua, probabilitas variabel diskrit dapat dihitung untuk nilai tertentu menggunakan PMF, sedangkan probabilitas variabel kontinu dihitung dalam interval menggunakan PDF. Yang ketiga, distribusi diskrit dan kontinu digunakan untuk memodelkan data berbeda sesuai sifat data, dengan masing-masing memiliki aplikasi spesifik dalam statistik dan probabilitas. Selanjutnya, yang berikut kita masuk dalam contoh distribusi peluang diskrit. Di mana contohnya menyatakan bahwa C adalah kejadian sederhana
sederhana PC, yaitu Pak Ali, Badu, dan Cokro. Jika diberi bobot yang sama dan nilai C adalah jumlah urutan yang cocok, maka peluangnya adalah dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu dalam tabel tersebut, yaitu RS-nya itu ada ABC, ACB, BAC, BCA, CBA, dan CBA. Untuk C-nya yaitu ada ABC-nya ada 3, ACB-nya ada 1, BAC-nya ada 1, BCA-nya 0, CAB-nya juga 0, dan CBA-nya juga 1. Tentu soal tersebut kita diminta untuk menentukan distribusi peluang diskrit dari 3 kejadian sederhana, yaitu Pak Ali, Badu, dan Jokro yang diberi bobot yang sama. Dan distribusi peluang diskrit menggambarkan probabilitas dari setiap hasil yang mungkin terjadi. Peluang untuk setiap kejadian Pak Ali, Badu, dan Cokro adalah sama karena diberi bobot yang sama. Oleh karena itu, peluangnya masing-masing ada 1/, P, C sama dengan C-nya itu ada 1/3, ada 1/2, dan ada 1/6. Penyelesaiannya diketahui RS-nya itu sama dengan 6. Sama dengan 6, A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1. Jadi distribusi peluang diskritnya adalah 1/3, 1/2, dan 1/6. Yang berikut. Yang berikut untuk contoh distribusi peluang kontinu, yaitu di mana soalnya mengatakan bahwa proporsi mahasiswa menjawab suatu tawaran lewat email berbentuk PU baca kontinu X yang mempunyai fungsi padat, di mana Fx sama dengan 2 dikali dengan X tambah 2 dibagi dengan 5. Yaitu 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Di suruhan itu tunjukkan bahwa syarat keduanya terpenuhi, dan yang berikut cari peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari 1/2 orang yang akan menjawab tawaran tersebut. Berikut penyelesaiannya. Syarat A, syarat kedua, integral dari negatif ta hingga ke ta hingga fx dx sama dengan integral 0 sampai 1, 2 dikali dengan x tambah 5 dibagi dengan 5 dx sama dengan x kuadrat tambah 4x dibagi dengan 5, integral dari 1 sama dengan 5/5 kurang 0 sama dengan 1. Untuk yang B, P 1/4 lebih kecil X lebih kecil 1/2 sama dengan integral dari 1/4 sampai dengan 1/2, 2 dikali dengan X tambah 2 dibagi dengan 5 dx sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4x dibagi dengan 5, integral dari 1/4 sama dengan 9/20 kurang 17/80 sama dengan 19/80. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang apa itu distribusi, apa itu variabel acak diskrit, variabel acak kontinu, dan distribusinya dari diskrit dan juga kontinu, dan juga contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa variabel acak diskrit dan kontinu itu keduanya sangat penting dalam analisis data dan statistik. Perbedaannya itu terletak pada jenis nilainya, di mana variabel diskrit mencakup nilai yang terpisah, sedangkan variabel acak kontinu itu mencakup nilai dalam suatu rentang. Jadi kita harus memahami kedua jenis variabel ini untuk membantu kita menyelesaikan analisis yang tepat untuk data-data yang tertentu. Mungkin ini saja yang kami kerjakan dan kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang di dalam penjelasan kami dan oleh pemateri-pemateri kami dari kami kelompok 6. Mungkin ini saja. Jika ada pertanyaan bisa saja teman-teman bisa saja langsung
menchat kami di kolom komentar agar kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel acak diskrit dan kontinu. Sekian dari kami, selamat malam, terima kasih.